Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Pesan Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pergerakan harga P-Network. Jadi kita lihat di sini P-Network mengalami koreksi yang cukup dalam 24 jam mengalami penurunan sebesar 2,6% teman-teman. Jadi hari ini koin P itu diperdagangkan di angka 0,5653 US dollar, menempati peringkat ke-27 di coin market cap teman-teman. Namun ada sebuah berita positif, jadi pada saat banyak orang menjual koin P karena tidak percaya dengan ekosistem P atau tidak kurang percaya dengan Nicholas Kokalis atau mungkin kurang yakin dengan masa depan dari koin P. Namun ada sebuah laporan yang sangat luar biasa dari sebuah media yang ada di Twitter, dari P News Media, bahwa pada saat harga dari koin P itu mengalami kehancuran, itu ternyata ada whale atau ada investor yang melakukan pembelian koin P sebesar 1,2 juta koin P teman-teman. Jadi dia membeli koin P itu langsung di Bansa. Jadi kalau yang belum tahu Banka, itu teman-teman bisa cek langsung di video saya di sini bahwa P-Network ini menjalin hubungan kerjasama dengan sebuah perusahaan yang bernama Banka teman-teman. Jadi silakan cek di video ini. Jadi kalau kita melihat dalam laporan media ini bahwa pasar cryptocurrency baru saja mengalami lonjakan aktivitas yang signifikan terkait token asli dari P-Network yang bernama koin P. Jadi koin P selama 2 hari terakhir dalam sebuah transaksi, ini ada investor yang melakukan pembelian melalui platform Banka. Jadi transaksi ini kita lihat totalnya ada sekitar 1,2 juta token P yang diserok teman-teman. Jadi transaksi besar ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan komunitas terhadap platform Banka, tetapi juga menunjukkan peningkatan permintaan terhadap utilitas dan juga potensi masa depan dari P-Network, teman-teman. Jadi untuk memahami lebih dalam tentang fenomena ini, mari kita lihat pergerakan saldo dalam laporan ini dari 2 dompet utama yang terlibat dalam transaksi ini, teman-teman. Jadi kita lihat di sini kalau dalam tulisan ini, laporan ini ada sebuah wallet yang bernama wallet URB. Ini awalnya dompet ini memiliki saldo sebesar 15,3 juta koin P, tetapi hari ini jumlahnya berkurang menjadi 14,7 juta koin P, teman-teman. Ini berarti ada penjualan sekitar 600.000 koin P dari dompet ini. Kemudian yang kedua, itu ada dompet wallet yang berinisial LDB. Ini juga mengalami penurunan saldo. Sebelumnya dompet ini memiliki saldo sebesar 15,3 juta koin P, tapi hari ini turun sebesar 14,6 juta koin P, berarti telah terjadi penjualan sekitar 700.000 koin P, teman-teman. Jadi jika dijumlahkan, total pengeluaran dari kedua dompet ini mencapai sekitar 1,3 juta koin P, teman-teman. Dan ini menunjukkan bahwa pembelian besar-besaran ini kemungkinan berasal dari kedua dompet ini. Jadi kita akan melihat apa artinya bagi komunitas, teman-teman. Jadi transaksi ini bukan sekedar angka, tetapi juga
merupakan sinyal kuat tentang kepercayaan komunitas terhadap Banca sebagai platform penukaran fiat ke cryptocurrency. Jadi kalau kita yang belum tahu, jadi Banca ini adalah dikenal sebagai penyedia layanan pembayaran lintas batas, telah berhasil membangun reputasi sebagai mitra terpercaya untuk proyek-proyek blockchain seperti P-Network, teman-teman. Fakta bahwa pembelian besar-besaran ini terjadi melalui Banca ini menunjukkan bahwa komunitas percaya pada infrastruktur dan keamanan yang ditawarkan oleh platform ini. Oke teman-teman, dengan adanya informasi positif ini, kita akan lihat pergerakan harga koin P pada hari ini. Jadi koin P pada hari ini mengalami penurunan sebesar 2,58%. Diperdagangkan di angka 0,5652 US dollar per satu koin P, teman-teman. Kemudian untuk market cap-nya hari ini ada di angka 3,86 miliar US dollar, dan untuk volume 24 jamnya mengalami penurunan sebesar 36,82%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli koin P itu di angka 172,19 juta US dollar, teman-teman. Kemudian total supply 100 miliar, maksimal supply 100 miliar, namun koin P yang beredar ini hanya sekitar 6,84 miliar koin P, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian koin P pada hari ini? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian koin P, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kita akan menggunakan dua indikator sederhana, yaitu MA50 dan MA200. Jadi kalau kita lihat saat ini untuk pergerakan harga dari koin P ini masih mengalami penurunan, karena kita lihat harga bergerak di bawah MA50 dan MA200 di time frame H4, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian koin P, maka menurut saya teman-teman kita menunggu momen golden cross di time frame H4. Jadi pada saat MA50 memotong MA200 ke atas di time frame H4, itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian koin P, karena itu berarti bahwa koreksi telah berakhir. Namun untuk hari ini saya tidak menyarankan untuk melakukan pembelian, teman-teman. Walaupun kita lihat di sini memang ada investor yang sangat yakin terhadap masa depan dari P, sehingga walaupun secara teknikal itu belum layak untuk masuk, tetapi mungkin beliau meyakini terhadap potensi masa depan dari koin P, sehingga walaupun harga mengalami penurunan atau trennya masih menurun, beliau melakukan pembelian 1,2 juta koin P melalui aplikasi Banca, teman-teman. Nah kalau teman-teman mau mengikuti investor tersebut, itu untuk kebijakan tersebut saya serahkan kepada teman-teman masing-masing. Tetapi kalau kita berbicara secara teknikal, sebaiknya kita menunggu golden cross di time frame H4, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.